Pelajaran, si absen dulu. Alisa sudah pindah. Alia Harun, Ati, Febrianti, Hikmawati, Abisar. Abisar kemana tadi Abisar? Melda Rahman, Nur Alam, pindah. Nurul Asisa, Rijal Pratama, Risma Putri, Rival, Rosita, Syamsinar, Tenri sakit, Fiskaulia. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, mendeskripsikan pentingnya hubungan internasional. Jadi adapun indikatornya yang pertama itu adalah kalian sudah tahu mengenai apa itu pengertian hubungan internasional. Nah, hubungan internasional di dalamnya ada sengketa internasional, sistem hukum internasional, dan sistem peradilan internasional. Yang kedua, apa dampak? Minggu lalu kita bahas mengenai sistem peradilan internasional. Nah, sistem peradilan internasional juga membahas mengenai sengketa. Salah satu jualan sana apa itu sengketa? Sengketa terjadi karena adanya peradaban substitusi yang merupakan pengembangan tentang lingkungan yang dilakukan secara sadar dan didasari pengetahuan yang dimiliki seseorang, di mana lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik.
Jadi yang kita bahas itu mengenai pengertian dan hukum internasional dan sistem peradilan internasional. Kemudian berikutnya itu ada asas apa? Asas hukum. Kemudian ketiga, sumber hukum formal dalam hukum Yang keempat, penyebab terjadinya sengketa. Dan terakhir itu subjek hukum internasional. Jadi kita presentasinya perwakilan saja. Jadi saya panggil Risma Putri untuk presentasikan. Silakan Risma. Kita baca sana. Langsung jawabannya, Bu. Internasional. 2. Sistem peradilan internasional adalah unsur-unsur atau komponen lembaga pengadilan internasional yang secara teratur saling berkaitan yang membentuk suatu kesatuan untuk mencapai keadilan internasional. Yang kedua, 3 asas-asas hukum internasional. Yang pertama, asas kebangsaan. Kedua, asas kepentingan umum. Ketiga, asas persamaan derajat. Nomor 3, hukum internasional dibuat berdasarkan tindakan dan kebiasaan negara-negara sebagai kedaulatan. Pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional menyebutkan 4 sumber hukum internasional, yaitu 1. Perjanjian internasional, 2. Kebiasaan internasional, 3. Asas hukum yang diakui oleh negara-negara beradab, 4. Putusan-putusan pengadilan, 5. Ajaran-ajaran para ahli sebagai sumber tambahan untuk menentukan aturan hukum. 4. Terdapat sejumlah penyebab yang memicu terjadinya sengketa internasional, yaitu sebagai berikut. Adanya pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian internasional yang telah dibuat. Yang kedua, adanya perbedaan penafsiran terkait isi perjanjian internasional. Yang ketiga, terjadinya perebutan sumber-sumber ekonomi. Yang keempat, terjadinya kasus-kasus penghinaan terhadap harga diri bangsa. Yang keenam, terjadinya intervensi terhadap kedaulatan negara lain. Yang terakhir, terjadinya perebutan pengaruh politik, keamanan, dan ekonomi regional maupun internasional. Nomor 5, subjek hukum internasional. 1. Negara. 2. Organisasi internasional. 3. Palang Merah Internasional. 4. Tahta Suci Vatikan. 5. Kaum pemberontakan. 6. Individu. 7. Perusahaan multinasional. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan dulu aplaus untuk Risma Putri. 1. Jelaskan pengertian sistem hukum internasional dan sistem peradilan internasional. Jawaban. Sistem hukum internasional adalah sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh negara. Pengadilan internasional adalah suatu lembaga hukum independen yang dibentuk negara-negara internasional yang berasal untuk menjatuhkan hukum pada setiap bentuk kejahatan yang berlaku sesuai hukum internasional. 2. Sebutkan 3 asas hukum internasional. Asas teritorial, asas kebangsaan, asas kepentingan umum. Terima kasih. Ya, berikan dulu aplaus sama temannya. Jadi pembelajaran kita hari ini tadi mengenai. Jadi apa yang kalian dapat pembelajaran hari ini? Jadi cara penyelesaian sengketa. Jadi cara penyelesaian sengketa ada 2. Yang pertama secara. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita lanjutkan presentasi kita yang belum selesai tadi. Jadi ada beberapa kelompok yang belum selesai, jadi kita lanjutkan minggu depan. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.